Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok skripsi dengan judul membran super hidrofobik dari limbah styrofoam dengan menggunakan metode spray coating akan memaparkan progres dari penelitian skripsi kami. Sebelumnya perkenalkan tim skripsi kami yaitu ada Putra Listio Nuraihan dengan NIM 2031810037 dan saya sendiri Umu Aziza dengan NIM 2031810039. Dan untuk dosen pembimbing kami yaitu ada Bapak Abdul Halim, STMT PhD. Untuk outline yang akan kami sampaikan yaitu ada abstrak, latar belakang, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil sementara, kesimpulan sementara, rencana selanjutnya, dan juga kendala. Untuk outline yang pertama yaitu ada abstrak di mana pengolahan air limbah berminyak sangat penting, salah satunya dapat ditimbulkan dari kecelakaan tumpahan minyak di laut. Oleh karena itu, membutuhkan metode untuk menangani hal tersebut, yaitu dengan membran super hidrofobik. Membran ini itu dapat memisahkan emulsi minyak dan juga air dengan cara menyerap minyak. Membran super hidrofobik dapat dihasilkan dari proses coating kain katun dengan memanfaatkan limbah styrofoam sebagai larutan coating menggunakan teknik spray coating, sehingga didapatkan nilai efisiensi tertinggi yaitu sebesar 87% dengan menggunakan sistem kontinu. Oke, untuk outline yang kedua yaitu ada latar belakang, di mana salah satu jenis limbah cair yaitu limbah cair berminyak yang berupa emulsi. Sehingga bagi masyarakat sangat perlu dilakukan pengolahan limbah tersebut dikarenakan meningkatnya limbah berminyak yang dihasilkan oleh industri dan kegiatan domestik atau dapat dikarenakan kecelakaan tumpahan minyak di perairan laut. Menurut peraturan Indonesia menetapkan bahwa emulsi minyak dan juga air itu merupakan limbah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun. Maka dari itu limbah berminyak mempunyai dampak yang serius yaitu dapat mencemari lingkungan khususnya perairan. Selain permasalahan limbah berminyak, ada juga limbah styrofoam yang menjadi masalah utama dikarenakan setiap tahunnya pengguna styrofoam itu meningkat dengan jumlah per tahunnya sebesar 25 miliar dengan rincian sesuai dengan grafik yang tertera pada poster di mana pengguna styrofoam terbesar yaitu digunakan sebagai wadah makanan sebesar 40%. Di mana sifat dari styrofoam sendiri yaitu selain susah didaur ulang, styrofoam juga memiliki kandungan senyawa polistirena 95%. Di mana sifat dari polistirena sendiri itu bersifat anti air atau hidrofobik. Dari sifat styrofoam yang ada, maka sangat berpotensi untuk dijadikan bahan pelapis kain katun sehingga menjadi kain katun super hidrofobik yang mempunyai sudut kontak di atas 150 derajat. Sehingga dari latar belakang yang ada, penelitian kami memiliki tujuan yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kondisi coating pada sifat membran, yang kedua, untuk mengetahui nilai efisiensi pemisahan minyak dan juga air. Lalu selanjutnya untuk metodologi penelitian, yang pertama membuat larutan super hidrofobik dengan bahan styrofoam, toluen, dan ZNO. A yaitu melarutkan styrofoam ke larutan toluen untuk variabel tanpa ZNO, lalu melarutkan styrofoam ke larutan toluen dan ditambahkan ZNO pada variabel yang ditambahkan ZNO. Setelah itu melakukan spray coating ke kain katun dengan variabel yang digunakan ada dua, yaitu variabel durasi coating dan variabel lapisan coating. Untuk label durasi coating ada 5, 10, 15 detik dan pada variabel lapisan coating menggunakan 1 lapis, 2 lapis, dan 3 lapis. Lalu selanjutnya untuk hasil sementara pada uji kontak angle variabel tanpa ZNO didapatkan hasil pada kain poplin sebesar 139 derajat dan pada kain kaos sebesar 140 derajat dan didapatkan hasil terbaik pada kain kanvas yaitu 147 derajat. Kain tersebut dapat hidrofobik karena memiliki di bawah 50 derajat.
dan penyerapan minyak pada kain tanpa ZNO ini selama 6,8 detik. Berikut mekanisme penyerapan minyak. Lalu grafik uji kontak angle variabel yang ditambahkan ZNO 1% didapatkan hasil terbaik pada kain kanvas yaitu 150 derajat dan sudut penyerapan minyak sebesar 0 derajat dan hasil penyerapan minyak 3,8 detik. Kain tersebut bersifat superhidrofobik karena memiliki nilai di atas 150 derajat. ZNO ini dapat meningkatkan kain sehingga kain termasuk superhidrofobik dan sangat oleofilik. Baik, selanjutnya untuk uji yang kedua yaitu uji efisiensi, di mana uji ini itu menggunakan dua sistem, yaitu secara kontinu dan juga batch. Yang pertama yaitu sistem kontinu berdasarkan tabel yang tertera pada poster nilai efisiensi tertinggi yaitu sebesar 87% dengan variabel 3 lapis dengan durasi coating 15 detik. Di mana pemisahan sistem ini itu dilakukan dengan menggunakan pompa peristaltik sehingga kain katun itu dapat terpisah dengan laju alir sebesar 0,0366 gram per detiknya. Dan berikut untuk mekanisme pemisahan dari minyaknya. Untuk sistem yang kedua yaitu sistem batch berdasarkan tabel yang tertera nilai efisiensi tertinggi yaitu sebesar 80% pada variabel 3 lapis dengan durasi coating 15 detik. Di mana pemisahan sistem ini itu dilakukan dengan cara membentuk kain katun yang bersifat hidrofobik itu menjadi bentuk kapal yang kemudian akan diletakkan di atas permukaan campuran minyak dan juga air dan akan terjadi proses pemisahan di mana minyak akan terserap oleh kain dan spons yang ada di dalam kapal. Di mana semakin besar dari nilai kontak angle, maka nilai efisiensi pemisahan minyak dan juga air itu akan semakin tinggi. Dikarenakan hal tersebut berhubungan dengan semakin hidrofobiknya sifat dari kain itu. Dan juga semakin lama dari durasi coating dan semakin banyak lapisan coating, penyerapan minyak itu akan semakin tinggi dan jumlah air yang terserap itu akan semakin sedikit. Hal tersebut itu dikarenakan larutan coating itu mempunyai sifat hidrofobik atau dapat menolak air. Dari hasil yang didapatkan, kesimpulan sementara pada penelitian ini yaitu yang pertama, kain terbaik itu menggunakan kain kanvas dengan sudut terbesar 150 derajat. Yang kedua, penambahan ZNO itu dapat meningkatkan performa super hidrofobik pada kain. Yang ketiga, lapisan coating terbaik itu pada variabel kain kanvas 3 lapis. Yang keempat, efisiensi sistem kontinu dan juga batch tertinggi itu pada kain kanvas 3 lapis dengan durasi coating 15 detik. Lalu untuk rencana selanjutnya yaitu menunggu hasil dari uji SEM. Dan adapun kendala pada penelitian kali ini yaitu pada saat proses coating dan selesai coating, kain bersifat lengket. Baik, sekian pemaparan progres penelitian skripsi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.